Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ari Muammar dari kelas PJKR 2024B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari buku Aswaja. Sebagaimana menjadi tugas wajib untuk mata kuliah Aswaja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Islam periode Rasulullah. Islam adalah periode sebaik-baiknya periode umat Islam. Pada masa ini, Islam diibaratkan seperti air murni dan belum terkontaminasi. Kehadiran Rasulullah SAW di tengah umat membawa dampak besar, baik kaum muslim maupun non-muslim. Rasulullah tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga menjadi faktor penghalang turunnya azab Allah atas umat. Para sahabat menempatkan Rasulullah sebagai sumber utama dan memahami agama. Jika mereka menghadapi permasalahan, mereka langsung bertanya kepada beliau. Selain itu, Rasulullah juga sering menyelesaikan perselisihan antara para sahabat, sehingga Islam pada masa itu berjalan dengan kondusif. Wujudnya Rasulullah SAW di tengah-tengah para sahabat benar-benar sangat berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah SAW, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Sebab Rasulullah SAW bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadi sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Pada saat Rasulullah SAW hidup, para sahabat benar-benar menempatkan beliau pada posisinya, yakni sebagai penjelas perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan atas mereka. Apabila ada problem agama, para sahabat senantiasa menanyakan problem tersebut langsung kepada Rasulullah SAW. Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan para sahabat tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tidak kurang kata untuk memahami makna Al-Quran. Para sahabat dapat melihat perilaku dan penjelasan langsung dari Rasulullah SAW, sebab tidak ada yang lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan isi Al-Quran ke dalam tindakan melebihi Rasulullah SAW. Apabila mereka masih tidak paham, mereka dapat menanyakan masalah yang tidak mereka pahami secara langsung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, periode Abu Bakar As-Siddiq. Setelah kewafatan Rasulullah, sebagai masalah muncul, seperti perselisihan tentang siapa yang menggantikan Rasulullah, murtadnya beberapa suku, kemunculan nabi palsu, dan pembangkangan dalam pembayaran zakat. Masalah pertama yang dihadapi adalah pemilihan khalifah. Kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah, sementara kaum Muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Setelah perdebatan, para sahabat sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah SAW ini tidak lepas dari kesaksian banyak sahabat terhadap kemuliaan Abu Bakar. Sebelum meninggal dunia, Rasulullah SAW juga telah memberi isyarat terkait kepemimpinan Abu Bakar, yang diantaranya adalah dipilihnya Abu Bakar untuk menjadi imam sholat tatkala Rasulullah sakit menjelang kewafatannya. Isyarah lain yang diberikan Rasulullah tentang khalifah pengganti beliau adalah Abu Bakar adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang artinya Jubair bin Mut'im berkata, ada seorang wanita sowan kepada Nabi SAW. Nabi memerintahkannya untuk kembali lagi kepada beliau. Wanita itu bertanya, bagaimana jika saya datang dan saya tidak menjumpai engkau? Nabi SAW menjawab, jika kamu tidak menjumpaiku, maka temuilah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukharinya menjelaskan bahwa hadis ini adalah dalil yang sangat gamblang tentang isyarah kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Satu persatu problem-problem umat Islam diatasi oleh Abu Bakar As-Siddiq hingga akhirnya pada tahun 14 Hijriah beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Selanjutnya yaitu periode Umar bin Khattab.
Sepeninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua. Banyak hadis yang menunjukkan keutamaan Umar, seperti sabda Nabi SAW bahwa kebenaran selalu ada pada lisan dan hati Umar. Selama pemerintahannya, umat Islam masih kondusif, tetapi setelah wafatnya, umat mulai mengalami perpecahan. Sepeninggalan beliau, pintu fitnah mulai benar-benar terbuka. Terbukanya pintu fitnah setelah kewafatan Umar ini pernah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hudzaifah al-Yamani. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa suatu ketika Umar bertanya kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang hafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah?" Lalu di antara para sahabat ada yang menjelaskan fitnah seorang yang dapat dilebur dosanya dengan sholat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar berkata, "Bukan fitnah seperti itu yang aku tanyakan, akan tetapi fitnah yang sangat dahsyat sebagaimana dahsyatnya gelombang air laut." Sabda Rasulullah SAW benar-benar terjadi setelah peninggalnya Umar bin Khattab dengan cara ditikam ketika sholat oleh seorang majusi. Disinilah masalah demi masalah mulai dihadapi umat Islam setelah peninggalnya Umar bin Khattab. Selanjutnya yaitu periode Utsman bin Affan. Periode kepemimpinan Utsman bin Affan ditandai dengan kodifikasi Al-Quran untuk menyeragamkan bacaan atau qiraat. Karena perbedaan qiraat hampir menyebabkan konflik di kalangan umat Islam. Kebijakan ini menghasilkan standar tulisan Al-Quran yang dikenal sebagai Rasm Utsmani. Namun pada tahun-tahun terakhir kepemimpinannya, Utsman menghadapi banyak ketidakpuasan, termasuk tuduhan nepotisme dalam pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam pemberontakan yang menyebabkan terbunuhnya Utsman. Kesibukan Utsman dalam kodifikasi Al-Quran ini menjadikan beliau tidak dapat mengawasi pemerintahan secara maksimal seperti sebelumnya, hingga banyak yang tidak puas atas pemerintahan beliau. Puncaknya, orang-orang yang tidak puas terhadap kepemimpinan Utsman mengadakan demonstrasi besar-besaran di depan rumah Utsman, hingga pada akhirnya beliau pun terbunuh di tangan salah satu pendemo tersebut. Sebenarnya bisa saja Utsman menuruti permintaan para pendemo dengan melengsarkan diri dari jabatan khalifah. Akan tetapi banyak sekali hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tatkala masih hidup memberikan isyarah kepadanya apabila ada orang yang menginginkan untuk melepas jabatan yang ia membebani, maka ia dilarang untuk menuruti mereka. Yang terakhir yaitu periode Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Masa kepemimpinan Ali diwarnai konflik politik, termasuk ketidakpuasan Sayyidah Aisyah dan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena Ali tidak segera menghukum pembunuh Utsman, yang menyebabkan perang Jamal dan perang Siffin. Untuk menghindari korban lebih banyak, Ali dan Muawiyah sepakat dengan tahkim atau arbitras. Namun hasilnya memicu polemik, termasuk dari kelompok Khawarij yang menganggap Ali keluar dari Islam karena menerima tahkim dengan berpegang pada ayat Al-Maidah 44. Menurut Khawarij, tidak ada satupun nas Al-Quran yang menjelaskan tentang kebolehan bertahkim dalam peperangan. Dari peperangan-peperangan intern umat Islam ini timbul beberapa sekte keislaman, seperti Syiah dan Khawarij dan aliran-aliran lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2 yaitu bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat. Para sahabat adalah umat terbaik, satu-satunya umat yang mendapatkan takdil pansematan predikat adil langsung dari Allah SWT. Hal ini dikarenakan mereka adalah garda pertama dalam membela dan mengamalkan ajaran Rasulullah. Maka dari itu sikap kita adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ruslan berkata dalam Zubatnya, sebagai yang terjadi di antara para sahabat, kita wajib diam, tidak boleh memvonis buruk mereka. Bahkan kita tetapkan pahala ijtihad bagi mereka, yakni apabila ijtihad mereka benar, maka mereka mendapatkan 2 pahala, dan apabila ijtihad mereka salah, maka mereka mendapatkan 1 pahala.
Karena menghina sahabat adalah hal yang sangat berbahaya, sebab beberapa alasan diantaranya adalah: satu, orang yang menghina sahabat atau menganggap buruk mereka sama saja ia meragukan keimanannya sendiri. Yang kedua, menghina sahabat sama saja dengan menghina orang-orang yang dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran dan dipuji-puji oleh Rasulullah dalam banyak hadis.